Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 810, Maaf, aku kalah. Jiang Churan mengangguk pelan. Aku memang tidak takut pada orang itu. Tapi jika kita menyinggungnya, akibatnya bisa sangat merepotkan, bahkan menjadi bencana besar. Kecuali Zimao bisa membunuh Li Yi di depan semua orang. Kalau dia menang dengan cara lain, justru itu yang akan menjadi malapetaka baginya. Ruan Hongyu tak lagi terlihat anggun. Wajahnya berubah serius. Aku akan memberitahu Zimao tentang hal ini. Gerak-gerik orang itu sulit dilacak. Dia selalu mencapai tujuannya dengan cara apapun, tanpa memedulikan moral. Dia lebih menakutkan daripada siapapun. Jika sudah diincar olehnya, kau akan seperti belatung yang menempel di tulang, tak bisa disingkirkan. Jiang Churan menatap tirai air di depannya. Seberkas cahaya jernih melintas di matanya yang dalam. Lupakan dulu monyet dari istana Dewa Kematian itu. Yang membuatku heran justru penguasa kota Yanwu. Kultivasinya hanya di tingkat Martial Supreme bintang 6. Itu memang nyata. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh pada dirinya. Ruan Hongyu tersenyum tipis. Kau terlalu banyak berpikir. Sudah mengejutkan ada 2 orang dari wilayah selatan yang naik tahta. Karena kau sendiri yakin kekuatan bintang 6 itu bukan palsu. Dia tidak akan mampu menimbulkan masalah besar. Jiang Churan menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu. Dengan kondisi pikiranku sekarang, hanya sedikit orang yang bisa menarik perhatianku. Pernahkah kau menyadari bahwa berat badan Ruomei turun cukup banyak dalam 2 hari terakhir? Ruan Hongyu menatapnya dengan heran, lalu berkata setengah kesal. Jadi kau masih peduli pada putrimu? Kukira di matamu hanya Jiang Ruobing satu-satunya anak. Suaranya mulai bergetar. Entah dari mana gadis bodoh itu mendapatkan teknik rahasia penurunan berat badan. Dia tahu itu tidak ada gunanya, tapi tetap berlatih tanpa henti. Sebagai ibunya, hatiku sakit melihatnya. Aku bahkan berharap tanda kutukan itu ada padaku saja. Air mata jatuh perlahan saat ia menutup wajahnya. Keadaan kali ini berbeda dari sebelumnya, kata Jiang Churan dengan serius. Aku bisa merasakan bahwa Ruomei benar-benar mulai menurunkan berat badan. Baru 2 hari, tapi perubahannya sudah jelas. Ruan Hongyu berhenti menangis. Sepertinya kau memang masih punya hati nurani. Diam-diam kau memperhatikannya selama ini. Perubahan apa yang terjadi? Aku sendiri tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun ia sudah mencoba berbagai cara, namun semuanya gagal. Lama-kelamaan ia pun kehilangan harapan. Ia tak menyangka suaminya yang tanpa acuh ternyata memperhatikan dengan begitu saksama. Hatinya sedikit terhibur. Jiang Churan bergumam, metode yang digunakan Ruomei sama seperti sebelumnya. Dulu tidak pernah berhasil. Kali ini justru sangat efektif. Dan semuanya dimulai setelah dia bertemu Li Yunxiao. Tubuh Ruan Hongyu gemetar. Bagaimana mungkin? Kutukan Ruomei hanya bisa dihapus dengan teknik mata Gu Feiyang. Itu adalah penilaian pribadi Guru Lu Chongzi. Tidak mungkin salah. Jangan-jangan Li Yunxiao ini adalah pewaris teknik mata Gu Feiyang. Matanya dipenuhi keterkejutan, harapan dan kebencian. Wibawanya sebagai nyonya besar nyaris hilang, digantikan gejolak emosi yang tak terkendali. Jiang Churan menggeleng. Aku belum tahu pasti. Tapi Li Yunxiao jelas bukan penerus Gu Feiyang. Kunci untuk mematahkan kutukan Ruomei adalah pupil bulan itu sendiri, bukan sekadar tekniknya. Bahkan jika ada penerus, mustahil dia bisa memisahkan pupil bulan dari tubuhnya. Ini terlalu aneh. Aku harus menyelidiki Li Yunxiao sampai tuntas. Benar. Kita harus menyelesaikan ini sampai ke akar-akarnya, kata Ruan Hongyu sambil mengertakkan gigi. Kematian Gu Feiyang terlalu mudah baginya. Jika Li Yunxiao ini benar-benar ada hubungannya dengan dia, maka langitlah yang mengirimnya untuk membalas dendam kita. Gu Feiyang sudah mati, ujar Jiang Churan tenang. Untuk apa terus mengungkit masa lalu? Semua itu sudah berlalu.
Saat keluar dari tanah akhir zaman, dia terpengaruh pupil bulan. Sifat jahatnya meningkat tajam, sulit menilai benar dan salah. Dia juga tidak berniat membunuh begitu banyak orang. Lagi pula, kunci untuk membuka segel rahasia mungkin masih ada padanya. Aku tidak peduli, Ruan Hongyu berkata dengan marah. Keluarga Ruan hampir musnah karena dia. Penderitaan Ruomei selama ini juga karena dia. Bahkan tanpa Li Yunxiao, kita sudah menemukan petunjuk tentang Tianxi. Selama wilayah itu dibuka kembali, kita pasti bisa menemukannya dan menghapus kutukan Ruomei. Jiang Churan mengerutkan kening. Itu baru petunjuk, belum tentu kita bisa benar-benar menemukan Tianxi. Kalaupun menemukannya, belum tentu kita mampu mengendalikannya. Kekuatan Tianxi bahkan melampaui pupil bulan. Saat Gu Fei yang mendapatkan pupil bulan, dia juga menjadi kejam. Baru setelah memperoleh 5 jilid teknik rahasia mata di alam langya, dia mampu menekan sifat jahatnya dan menjadi martial sovereign di generasinya. Di seluruh kota bulan merah, bahkan aku tidak yakin bisa mengendalikan Tianxi. Senyum aneh muncul di wajah Ruan Hongyu. Tatapannya berubah tajam. Kau adalah penguasa kota bulan merah, pemimpin wilayah timur, manusia emas. Soal mengendalikan Tianxi memang tidak perlu kau campuri. Ruomei adalah putriku. Biarlah aku yang melakukannya sendiri. Jiang Churan tetap tanpa ekspresi. Setelah lama terdiam, dia menghela napas pelan. Hongyu, apakah kau masih menyalahkanku karena tidak membalas dendam pada Gu Fei yang waktu itu? Aku tidak berani. Ruan Hongyu menunduk hormat. Saat itu Anda telah ditunjuk penguasa kota lama sebagai penerus. Dan seluruh kota bulan merah setia kepada Anda. Saya juga tahu, ketika alam langya dibuka, Tuan Kota Lama memberi perintah tegas agar Anda tidak berkonflik dengan Gu Fei Yang. Keputusan beliau memang benar. Kota bulan merah tidak punya permusuhan dengan Gu Fei Yang. Yang punya dendam adalah keluarga Ruan. Tidak seharusnya seluruh kota bulan merah ikut terseret. Jika bukan karena kebijaksanaan Tuan Kota Lama, mungkin kota bulan merah tidak akan mencapai kejayaannya hari ini. Jiang Churan terdiam. Ia menatap wajah istrinya yang tampak tegar namun menyimpan luka. Tiba-tiba, ia menghela napas panjang. Maafkan aku, Hongyu. Aku tidak mematuhi perintah Tuan Kota Lama. Aku tetap pergi mencari Gu Fei Yang di surga langya. Tubuh Ruan Hongyu bergetar. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Matanya berkilat antara tak percaya dan bingung. Maaf, aku kalah, kata Jiang Churan sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa saat terdiam dalam guncangan, 2 garis air mata mengalir dari mata indah Ruan Hongyu. Itu adalah air mata kebahagiaan. Hanya 2 kata, aku kalah. Sudah cukup membuat nyonya keluarga Jiang itu menangis seperti gadis muda. Ia melemparkan diri ke pelukan Jiang Churan seperti anak kecil yang lama menahan luka, lalu menangis tanpa kendali. Maaf, ujar Jiang Churan dengan senyum pahit. Aku tidak cukup mampu untuk membantumu membalas dendam. Tapi Ruomei adalah anak kita. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan menyembuhkannya. Setelah beberapa saat, Ruan Hongyu menyeka air matanya dengan lengan baju. Maafkan aku juga, Churan. Selama ini aku salah memahamimu. Ia teringat 10 tahun terakhir. Karena rasa sakit dan keras kepala di hatinya, meski ia tahu suaminya selalu mengutamakan kepentingan besar, ia tetap memendam prasangka bahwa suaminya pengecut dan takut mati. Lebih dari 1 dekade mereka tidur di kamar terpisah dan tak pernah benar-benar berdamai. Memikirkan itu semua, Ruan Hongyu merasa bersalah dan hancur. Ia menyadari dirinya terlalu egois dan keras kepala. Ia tidak mampu mempercayai pria yang begitu mencintainya. Ternyata suaminya telah melanggar perintah tegas. Penguasa kota lama rela mempertaruhkan masa depan dan kedudukannya di kota bulan merah. Bahkan mempertaruhkan nyawanya demi sesuatu yang selama ini ia tuduhkan padanya. Dengan suami seperti itu, apalagi yang bisa ia minta dalam hidup ini? Dalam sekejap, semua kebencian di hati Ruan Hongyu seakan lenyap. Yang terpenting baginya sekarang adalah menghargai pria di hadapannya. Sambil terisak, ia berkata, menurut catatan kuno, Tianxi tidak berbentuk dan tidak berwujud. Ia lahir dari pertemuan roh langit dan bumi, dan sangat sulit dikendalikan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko itu.
Jika Liun Xiao benar-benar bisa membuat Ruomei menjadi langsing, berarti dia pasti punya cara. Kita coba dulu metodenya. Jika gagal, baru kita pikirkan jalan lain. Jiang Churan membelai rambut istrinya dengan lembut. Di dalam hatinya ada rasa bersalah yang tak terucap. Ia adalah pemimpin salah satu dari 7 kekuatan super. Penguasa salah satu dari 4 wilayah besar. Memerintah 90.000 kota. Dihormati dan disegani oleh dunia. Namun ia tidak mampu membalas dendam untuk istri tercintanya, bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit putrinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin besar, hatinya menyimpan kepahitan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Dia memeluk istrinya dan berkata lembut, "Apa artinya gelar penguasa Kota Bulan Merah? Apa artinya menjadi raja? Aku hanya berharap keluarga kita bisa hidup bersama dengan bahagia, selama tidak ada lagi simpul di hatimu, dan Ruomei tidak menderita penyakit itu. Hidup ini sudah cukup bagiku." Ruan Hongyu menyeka air matanya, lalu memukul dadanya pelan dengan kepalan tangan. "Suamiku tidak mungkin pengecut. Seorang istri harus bangga pada suaminya. Kamu adalah penguasa dunia. Ruomei, Ruobing dan seluruh Kota Bulan Merah berdiri di sisimu. Kamu tidak boleh mengecewakan siapapun. Dengan kamu dan anak-anak di sisiku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku." Jiang Churan tertawa ringan. Dada Jiang Churan dipenuhi kebanggaan. Jarak yang memisahkan suami istri selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanya kehangatan dan cinta. Di gedung angin dan bulan, mata Ruan Zimao berbinar. Senyum tipis terlukis di wajahnya saat ia memandang taman yang dipenuhi orang-orang yang terjebak dalam keterkejutan dan ilusi. Ia tampak sangat puas. Di kehampaan di luar gedung, ekspresi Li tiba-tiba berubah. Dengan suara serius ia berkata, "Apakah kau ingin aku mematahkan ilusi ini?" "Bisakah saudari Li melakukannya?" tanya nomor 8 dengan heran. Li menjawab tenang, "Ilusi ini mengandung kekuatan hukum. Tidak mudah dihancurkan, tapi bagiku bukan hal sulit. Cukup gunakan jenderang perang Jiuli, 3 ketukan sudah cukup untuk menembusnya. Kau tidak boleh melakukannya." Macan Langit Tirani buru-buru menghentikan. Semua pahlawan muda dunia berkumpul di sini. Kota Bulan Merah tidak mungkin mencelakai mereka. Ruan Zimao pasti punya tujuan menggunakan teknik ini. Jika kita bertindak gegabah, kita hanya akan menjadi bahan tertawaan. "Tugasku adalah melindungi keselamatan ibu," jawab Li dengan acuh. "Soal ditertawakan atau tidak, itu bukan urusanku." Macan Langit Tirani tertawa kecil. "Ini adalah Kota Bulan Merah. Gadis kecil dari ras iblis sepertimu mungkin belum tahu betapa mengerikannya tempat ini. Salah satu dari 7 kekuatan super umat manusia. Satu saja, ahli puncak mereka, cukup untuk membunuh kita bertiga dalam hitungan menit. Jika mereka benar-benar ingin menyerang Li Yi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya." "Senior Macan Langit benar. Kita tunggu aja dan lihat," kata nomor 8. "Bahkan Kota Bulan Merah harus berhati-hati terhadap pemimpin kita. Belum lagi, banyak elit lain di sini yang memiliki latar belakang kuat. Kota Bulan Merah tidak akan bertindak sembarangan." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.